Di 19 Januari 2023, Janet Yellen lagi-lagi mengatakan adanya potensi gagal bayar hutang kalau Amerika nggak segera menaikkan debt limit atau batas atas utangnya. Kita pernah bahas tentang potensi gagal bayar utang Amerika di video yang ini. Teman-teman yang belum nonton bisa nonton. Di video kali ini kita akan bahas lebih dalam potensi bom waktu dari debt limit di Amerika dan gimana badut-badut ini memainkan panggung sandiwara terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Panggung sandiwara yang terus diulang-ulang selama puluhan tahun. Total, sudah 89 kali panggung sandiwara ini dimainkan. Video ini dipersembahkan oleh XM. Ada tambahan bonus 100% deposit dari tanggal 1 hingga 28 Februari 2023. Buka peti harta karun XM. XM adalah broker forex terpercaya sejak 2009. Daftar XM sekarang, linknya ada di kolom deskripsi. Nah, jadi gimana sih mekanisme hutang Amerika? Amerika dan negara pada umumnya menerbitkan surat utang yang kemudian dibeli oleh market. Dari utang ini, negara seperti Amerika akan menggunakan untuk berbagai pengeluaran. Salah satunya adalah untuk kegiatan dan operasi militer. Dan Amerika menggunakan lebih banyak uang daripada pemasukannya. Surat utang Amerika dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, Treasury Bills yang jatuh tempo hingga 52 minggu, ada Treasury Notes dengan jatuh tempo 2-10 tahun, dan ada Treasury Bond dengan jatuh tempo 20-30 tahun. Surat utang atau bond dianggap sebagai investasi yang paling aman karena negara pasti bisa membayarnya, at least dengan cara mencetak uangnya. Bunga yang lebih tinggi adalah tanda dari negara sedang BU, menandakan dekatnya potensi resesi. Bunga yang terlalu tinggi bisa menyebabkan suatu negara gagal bayar, membutuhkan bantuan IMF atau renegosiasi utang-utangnya, kecuali Amerika. Jadi banyak yang tanya, kalau Amerika negara superpower, Amerika hutang ke siapa? Amerika hutang dengan menerbitkan bond yang dibeli oleh market. Dan ketika nggak bisa membayar, Amerika menaikkan debt limitnya dengan mencetak uang melalui Fed. Simpelnya seperti itu. Kenapa negara lain nggak melakukan dengan bank sentralnya masing-masing? Jawabannya karena negara lain nggak punya privilege sebagai global reserve currency atau mata uang standar yang digunakan untuk transaksi internasional. Ketika negara lain melakukan seperti apa yang dilakukan Amerika, yang terjadi adalah hiperinflasi, negara bangkrut karena harus membayar hutangnya dalam bentuk dolar, bukan mata uangnya sendiri, dan perusahaan domestik kolaps karena utangnya jadi jauh lebih besar akibat mata uang negara itu jadi jatuh nilainya. Jadi apakah Amerika akan gagal bayar hutang? Amerika beda dengan negara lain. Amerika meskipun hutangnya besar, nggak akan pernah gagal bayar. Kenapa? Kalau Amerika gagal bayar utang, maka nilai dolar akan jatuh. Karena kepercayaan publik dan negara lain terhadap dolar jadi menurun. Kalau dolar jatuh dan ditinggalkan sebagai mata uang internasional, maka yang rugi adalah Fed sendiri. Jadi Fed nggak ada pilihan lain selain dengan memberikan utang tambahan, alias gali lubang atau tutup lubang. Tapi toh apa sulitnya? Kan tinggal cetak aja. Cuma sandiwaranya harus cantik dong, biar nggak kelihatan asal cetak dan menimbulkan rasa skeptis yang terlalu gamblang. Juga debt limit ini digunakan sebagai kartu politik oleh partai oposisi untuk renegosiasi banyak hal. Makanya saya bilang ini adalah sandiwara, karena ujungnya kita udah tahu. Nah, Amerika sebagai negara yang mata uangnya dipakai sebagai global reserve currency punya kebebasan untuk mencetak uangnya sendiri, tanpa harus khawatir jatuhnya nilai mata uang dengan mata uang lain, ataupun khawatir dengan kredit rating yang turun. Nah, sejak 1959, Amerika telah menaikkan debt limitnya sebanyak 89 kali. Debt limit adalah batas utang yang bisa diambil. Meskipun telah menaikkan debt limitnya sebanyak 89 kali, tapi Amerika masih punya rating AAA. Coba kalau ini negara lain, udah pasti butuh bantuan IMF.
Karena negara lain nggak bisa seenak udelnya cetak uangnya sendiri. Karena bukan mata uang global reserve. Dan nilai mata uangnya pasti akan turun bila dibandingkan dengan dolar. Sementara, transaksi internasional seperti ekspor dan impor barang, ekspor dan impor bahan makanan, bahan baku, bahkan hutang, itu menggunakan satuan dolar. Karena dunia sekarang ada dalam periode dolar standar. Nah, tadi kita udah senggol sedikit tentang credit rating. Apa sih credit rating? Sebuah negara yang punya potensi gagal bayar seperti Amerika, pasti credit ratingnya turun. Misalnya nih, kita ambil contoh Indonesia, yang ratingnya BB+. Credit rating umumnya dibagi 18 level, mulai dari AAA hingga CCC. Nah, mengapa credit rating ini penting? Yang pertama, jadi acuan para investor luar negeri. Karena credit rating ini nggak hanya menilai dari sisi kemampuan bayarnya aja, tapi juga representasi dari kondisi politik, produktivitas penduduknya, infrastruktur, rasio impor dan ekspor, dan masih banyak lagi. Makin bagus credit ratingnya, semakin memberikan rasa aman bagi investor luar negeri untuk masuk ke market suatu negara. Yang kedua adalah akses ke hutang luar negeri. Negara yang punya credit rating yang buruk harus cari negara lain yang mau menerima bond atau surat utangnya. Kalau enggak, mereka harus minta bantuan ke IMF. Negara dengan rating BB+ atau ke bawah, surat utangnya dianggap sebagai grade spekulatif atau junk bond. Otomatis negara dengan rating yang lebih buruk harus menerbitkan bond dengan bunga yang lebih tinggi. Menerbitkan bond dengan high risk, high return. Makanya, ini adalah salah satu alasan Indonesia banyak berhutang pada Singapura. Nah, Singapura punya rating yang lebih tinggi, punya rating AAA, punya akses untuk utang dengan bunga yang lebih murah. Kemudian melempar dana yang didapat dari hasil utang ke Indonesia yang kasih bunga lebih tinggi. Which means, di sini mereka cuma lempar-lemparan utang aja, karena punya credit rating yang lebih baik. Di case Singapura, ini hitung-hitungan bodoh ya, hitung-hitungan bodoh aja nih. Mereka terbitkan surat hutang dengan bunga 2,8 sekian-sekian%. Sementara Indonesia terbitkan bunga dengan 6,8 sekian-sekian%. Artinya, ada selisih sekitar 3,9 sekian%. Jadi dalam tanda kutip nih, flipper utang. Ini adalah privilege yang nggak dimiliki oleh negara berkembang. Nah, sekarang kenapa Singapura punya credit rating yang lebih baik? Karena kondisi politik yang lebih stabil, penduduk yang lebih homogen, produktivitas pekerja sangat tinggi, ketaatan pajak tinggi, pemerintah yang bebas korupsi, dan banyak investasi luar negeri dengan skala masif berhasil diundang masuk tanpa ada demonstrasi yang teriak-teriak asing. Dan hasilnya, budgetnya surplus rata-rata 2,2 miliar dolar setiap tahun selama 10 tahun terakhir. Karena surplus, bank sentralnya nggak perlu cetak banyak uang untuk bayar tagihan domestiknya. Makanya, nilai mata uangnya cukup kuat. Padahal, logikanya ya, negara kita itu jauh lebih kaya. Singapura, air aja mereka nggak punya, harus import dari Johor. Indonesia, dari air, nikel, timah, emas, bahkan rare earth, itu kita punya. Ironisnya, kita adalah negara super kaya yang miskin. Nah, kembali lagi ke Amerika. Amerika nggak mungkin turun kredit ratingnya, karena dolar mereka adalah global reserve currency. Dengan kemampuan ajaib sebagai mata uang internasional karena perjanjian Bretton Woods dan punya kekuatan militer, Amerika ibarat punya kartu kredit dengan limit unlimited. Bayangin aja kalau kita punya kartu kredit dengan limit unlimited, mau apa aja tinggal gesek, srek-srek. Kalau bayar, ya tinggal gesek lagi. Angka-angka utang itu nggak masalah selama kita masih punya kartu kredit unlimited yang orang lain, dalam case Amerika, negara lain nggak punya. Kalau nggak punya kartu kredit unlimited seperti Amerika, ya harus lari ke IMF. Tapi IMF ini nggak gratis ya guys. Ada harga yang harus dibayar dan mungkin saya bahas di episode yang lain aja ya.